Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak semua, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi manusia, pembelajaran kedua. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ada Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng, yaitu dongengnya pengembara dan sebuah pohon. Bapak ceritain ya, dongeng pengembara dan sebuah pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Kemudian salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Dan pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Dan kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Anak-anak yang soleh dan soleha, itu adalah cerita dongeng ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup itu dengan tujuan tertentu. Dan setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan itu bermanfaat untuk manusia. Dan hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, sikap kita sebagai manusia terhadap tumbuhan dan binatang adalah, yang pertama adalah menjaga kelestarian hewan dengan cara tidak memburu hewan yang sudah langka. Kemudian yang kedua adalah menjaga hutan yang ada dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Jadi pesan yang terkandung di dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon itu adalah bagaimana kita harus belajar untuk selalu bersyukur ya. Belajar untuk selalu bersyukur, dan sikap bersyukur ini dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup ya. Itu pesan yang terkandung di dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon. Jadi kita sebagai manusia ya harus belajar untuk selalu bersyukur, karena tentunya setiap dari makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, misalkan tumbuhan, itu sangat bermanfaat untuk kita manusia dan kita harus mensyukurinya ya. Nah, bentuk lain dari sikap bersyukur itu adalah selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Nah, tanaman di sekitar kita itu akan memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dan tentunya dengan berolahraga baik di halaman sekolah, kemudian di rumah ya, tubuh kita akan terasa lebih segar. Nah, gerakan memutar-mutar atau meliuk-liukkan badan dapat dilakukan dengan melenturkan tubuh. Sehingga dengan demikian otot tidak kaku dan peredaran darah kita akan lancar ya.
Baik anak-anak semua, itu ada pembelajaran kita hari ini, dan tentunya nanti di buku kita ya, di buku tema 2 itu di halaman 13 itu ada dialog. Dan dialog itu nanti kita baca ya. Silakan dibaca bersama-sama dialog itu. Mungkin bisa bersama ayah atau bersama bundanya ya, membaca dialog itu. Dan setelah selesai membacanya, silakan anak-anak semua ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam dialog itu ya. Nah, dialognya itu halaman 13 dan 14. Silakan kalian baca, boleh sama orang tua ya, atau sama kakak atau abang. Silakan dibaca, kemudian silakan jawab pertanyaan halaman 14 dan 15 ya. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat ya belajar, walaupun belajar dari jarak jauh ya. Kan tetapi semangat ini harus selalu dipupuk, sehingga dengan semangat ini insya Allah belajar kita lebih bermanfaat. Sekian dulu dari Bapak, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.